Serpong mau pulang ke Jakarta. Hari ini saya mau bahasin tentang anak 2 tahun. Kenapa anak 2 tahun nggak boleh, sebelum anak 2 tahun nggak boleh nonton TV? Dulu ya, berapa tahun lalu saya punya anak pertama. Saya sama istri saya tuh komitmen supaya anak itu tidak nonton TV. Kami sampai 2 tahun juga tidak nonton TV. Supaya apa? Supaya anak sebelum 2 tahun tidak ikut nonton TV juga. Istri saya itu orangnya itu sangat teliti, sangat biasa, pokoknya untuk anak keluarga yang terbaik, supaya anak-anak dia itu tidak kecanduan tuh nonton TV. Paling saya paling suka bola ya, tapi apa boleh buat, karena demi anak supaya tidak nonton TV, jadi kita tidak nonton TV. Kenapa anak sebelum 2 tahun tidak nonton TV? Karena pengaruh banget untuk otak pertumbuhannya. Saya bukan dokter ya, saya cuman baca-baca dengan saran istri juga, ngomong kenapa kita nggak boleh kasih nonton TV dulu, karena otak dia itu belum sampai di situ. Apa yang dia nonton belum ngerti, itu pengaruh banget itu. Jangan sampai anak belum 2 tahun nonton TV ya. Sekarang sih nonton TV nggak tahu akibatnya, nanti ke depan baru tahu akibatnya. Soalnya banyak kejadian tuh anak-anak nonton TV kecanduan, itu nonton TV-nya sampai nggak mau ngomong sama orang, cuma tahu nonton TV, nggak mau bermain sama orang, terus emosinya nggak stabil. Nah, itulah bisa jadi autis atau jadi apa gitu. Sekarang mendung-mendung ya di Gading Serpong. Istri anak nungguin saya pulang. Saya harus bawa mobil dengan selamat, hati-hati. Berapa tahun lalu anak saya pertama itu kalau nonton TV kita selalu temenin. Karena apa? Karena dia belum tahu ya, sambil nonton kita jelasin, tapi nontonnya yang berguna ya. Kayak contohnya Baby Bass, itu kan untuk mengajarkan anak-anak supaya mereka itu kayak makan harus cuci tangan, habis main harus beresin mainannya. Itu mengajari anak-anak itu supaya itu anak bisa belajar dari situ dengan baik. Setiap kali nonton itu kita temenin, itu sangat baik. Terus kedua, kita seminggu nonton sekali aja. Kenapa? Karena kita tidak mau anak itu dengan kecenderung itu nonton TV. Kita main pondok-pondokan, masak-masakan, main boneka ya, apa aja yang bisa main untuk dia supaya senang
Terus mainnya juga standar lah SNI ya, anak-anak yang usia 2 tahun gimana sih main dengan seorang ayah dengan seorang ibu. Kita ngantri di jembatan dulu ya. Sekarang saya lewatin jembatan, boleh bilang tuh jembatan untuk berlatih sabar. Oh iya, ini yang kita ngomong tentang anak yang 2 tahun. Anak kalau 2 tahun ya, misalnya tiap hari dikasih nonton TV ya, jadi dia itu nggak ada itu sosialisasi dengan orang, terus nggak main sama orang ya kan. Jadi anaknya itu cenderung itu sendirian, nggak mau sama temenin ya. Apalagi mereka kan 2 tahun kan belum ngerti ya kalau lo nonton TV itu ngomongnya apa, ngomong yang lakuin apa. Untung dari kecil anak saya itu 2 tahun itu udah bisa ngomong Mandarin ya. Jadi kita kasih nonton Baby Bass itu versi Mandarin. Jadi yang nggak terlalu dalam itu ngerti apa yang Cici Miau Miau yang ngomong sehari-harinya. Kita juga sama ngomong sehari-harinya, kayak Cepan Si Jauh Panci. Hari-hari itu sangat menyenangkan, jujur ya. Pertama punya anak itu hati saya itu sangat bahagia, sangat terima kasih istri saya melahirkan seorang putri yang cantik, sehat. Sisialapo. Setiap apa yang kita punya hargai ya. Itu aja sangat merasa itu bahagia. Terus jangan lupa bersyukur apa yang kita punya. Anak yang 2 tahun atau sebelum 2 tahun, lebih baik itu jangan terlalu sering ya. Kalau anak yang 2 tahun tuh jangan terlalu sering kasih nonton TV. Saya bukan dokter, saya bukan apa, saya cuma saran aja. Anak 2 tahun tuh kalau mau kasih nonton TV satu minggu 1 kali aja. Nonton yang berguna untuk dia perkembangan otak. Soalnya sekarang banyak anak kecil ya, belum mengerti apa ya, sebelum 2 tahun atau di atas 2 tahun. Tiap hari dikasih gadget, kasih HP. Jujur aja, anak saya sampai umur 8 tahun saya belum kasih dia main HP sendiri. HP itu bukan untuk dimain, HP untuk nelpon, kepentingan. Saya tahu sih sebagian orang tua pasti keberatan. Anak saya pintar main HP begini, buka ini gitu. Tapi belum tahu akibatnya. Kalau anak kecil sering main HP, nanti besar mau jadi apa ya.
kita nggak usah lihat dia besar dia di apa deh, masa pertumbuhan dia ya seperti apa itu orang tua tuh harusnya paling tahu anaknya udah sampai di tahap apa, sampai tahap apa. Jangan sampai anak-anak sampai main HP itu emosinya terus nggak mau main HP, nggak mau main mainan, nggak mau sama orang. Tiap kali kalau ada waktu cari HP, cari HP, cari HP. Mama, papa, HP mana? Mau main HP, main game, nonton YouTube. Sekarang anak-anak kan begitu, dikit-dikit main HP, lagi makan kasih HP. Coba deh ke restoran makan, anak-anak duduk lagi main HP. Kalau zaman dulu saya itu nggak ada main HP waktu itu, nggak ada main itu. Zaman dulu emang nggak ada HP kita. Sekarang dunia gadget itu kayak merusakkan anak-anak masa depan. Semuanya balik lagi tergantung orang tuanya, yang mana yang terbaik sih buat anak, supaya anak saya itu tidak rusak karena HP ya, karena sering nonton TV. Sebagian orang kayak langganan saya juga sering cerita, anak saya itu aduh ketagihan sama HP-nya itu sampai gila, itu nggak bisa lepas dari HP. Kalau nggak ambil HP saya, ambil HP mamanya. Kalau nggak ambil mamanya, ambil cecenya. Kalau nggak ambil cecenya, ngambil poponya. Aduh, saya sampai stres katanya. Saya bilang, oh sabar ya, coba pelan-pelan untuk melepaskan, nggak kecenderung dengan HP. Iya, udah, saya udah kasih tahu mamanya katanya. Tapi hasilnya mereka itu nggak kuat dengan tangisan. Sedikit-sedikit nangis, kasih HP. Sedikit nangis, kasih HP lagi. Kita masuk tol dulu ya. Hari ini agak mending sih macetnya. Kita ngomong anak yang main HP. Kadang orang-orang yang lansia itu orang tua ya, terutama ya, nggak suka dengan anaknya nangis atau cucunya nangis. Ya mungkin karena udah berumur ya, udah nggak mau bisingkan. Tapi mereka itu nggak tahu efeknya itu setiap hari disodorin HP. Emang anteng banget. Sampai antengnya itu lapar nggak usah makan nasi. Kalau mau pipis itu sampai nggak usah pipis, sampai ngompol. Ada begitu. Yang kasihan siapa? Anak dari lahir ya nggak bisa main HP, nggak bisa jalan, nggak bisa lari, nggak bisa melangkah. Tapi apa, dari masa semua ini bertahap pertumbuhannya, step ya. Kadang sebagian orang tua mungkin sibuk banget ya. Sibuknya itu ibarat tuh nggak bisa ngurusinnya. Udah kasih HP aja lah, kasih tab aja, main biar diam, bisa anteng. Ya itu salah di situ, salah besar itu.
sekarang menuju Jakarta itu macet parah ya. Dari pagi ini mau menuju jam 7. Semua ini saya cuma bagikan pengalaman apa yang saya tahu ya, karena saya juga punya anak. Saya memperlakukan anak saya kayak apa ya, dengan sebaik-baiknya, karena apa yang kita lakukan itu terbaik buat anak. Semua orang tua juga begitu, untuk melakukan itu terbaik untuk anak. Tapi kadang dengan cara salah. Saya juga bukan menghakimin orang bilang, oh kamu begini ini salah ngajarin anak kamu. Tidak. Karena anak kamu ya, kamu mau ajarin sampai mau jadi apa, itu tanggung jawabnya kamu. Sama seperti saya, anak saya mau jadiin apa, mau ajarin dia baik, itu tanggung jawab saya. Sekarang dunia maya itu kalau main gadget itu, main HP itu, aduh, ngeri-ngeri aja. Kenapa? Di dalam itu ya banyak hal yang jahat, banyak hal yang tidak baik, mereka tidak tahu karena masih polos, masih lugu, masih anak-anak, tidak ngerti. Bayangin ya, anak umur misalnya nih, kalau kita bilang tuh 6 tahun, 7 tahun main HP, dikasih HP lagi ya. Bisa bayangin ya, mainnya bisa sampai jam berapa mereka? Jangan-jangan sampai nggak kerja PR, lupa waktu. Kalau anak ngerti masih enak, bisa atur waktunya, bisa kerjain PR, bisa main sama teman, bisa kerjain hal-hal yang lain, bukan cuma dunia HP doang. Dengan pengalaman saya ini ya, saya sampai kaget loh. Saya punya anak dari temen nelfon anak saya sampai jam berapa, itu pas nelfon itu mau menuju jam 12. Bayangin aja, kita set anak umur 6 tahunan sampai main HP bisa jam 12 malam, itu belum tidur. Ini kita bukan cerita-cerita doang, bukan kenyataan, tapi kenyataan benar. Sampai saya ngomong, istri ngomong sama saya juga, wah gila ya, sekarang itu anak-anak itu kayaknya nggak ada batasnya, itu waktunya udah tidur tapi nggak tidur, sampai main HP sampai jam 12 malam. Bisa bayangin ya kayak gitu. Balik lagi, semua ini tergantung orang tua. Main HP itu sampai batasnya di mana. Semua ini emang harus diajarin dari kecil sih. Kayak contoh saya sama istri saya, kasih tahu anak, HP ini untuk apa? Untuk nelpon, penting, bukan untuk main game, bukan untuk main-main. Jadi kita menanamkan anak itu untuk supaya itu HP itu bukan untuk main, bukan mainan. HP ini untuk orang dewasa, untuk nelpon, kepentingan, supaya mereka itu bisa, oh mama ini HP ya buat nelpon.
Kadang sebagian orang kan salah, oh HP ini untuk main game, HP ini untuk ini, padahal HP ini anak-anak di bawah masih kalau menurut saya anak belum 14 tahun itu belum layak itu untuk pegang HP untuk diri sendiri. Kecuali ya kalau kita bilang ya kepentingannya gini, kasih HP tapi dibatasin dengan kayak semacam YouTube ya, dibatasin. Kenapa? Supaya anak itu kalau pegang HP itu nggak main buka YouTubean. Ya kalau kita bilang itu kepentingan itu kayak anak pulang sekolah mau jemput dia ya, bawa HP, om, papa, mama, saya udah pulang nih, saya tunggu di sini, jemput. Nah, itu nggak apa-apa, it's okay itu. Tapi kalau belum 14 tahun untuk umur segitu main HP itu kayaknya kurang baik deh. Oke, sampai di sini dulu. Nanti besok saya cerita lagi pengalaman saya itu gimana sih. Bye.